Jadi teman-teman, di sini kita akan mempelajari beberapa fitur-fitur yang disediakan oleh Microsoft Word, yang mana fitur-fitur ini paling sering digunakan dalam melakukan pengolahan dokumen. Nah, kemudian mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, dan sering sekali menggunakan Microsoft Word untuk membuat berbagai macam dokumen, biasanya untuk membuat surat, untuk mungkin mengerjakan tugas saat sekolah dan kuliah, seperti itu, membuat laporan, membuat artikel ilmiah, membuat skripsi mungkin ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti kita akan mencoba beberapa fiturnya. Dan yang pertama adalah bullet and numbering, kemudian kita akan mempelajari header dan footer. Mungkin ini teman-teman sudah sering menggunakan, tapi kita coba review kembali. Nah, biasanya kita langsung membuka aplikasi Microsoft Word, kemudian kita pilih blank dokumen untuk memulai dokumen baru. Di sini akan tampil halaman kosong ya teman-teman, dan juga di bagian atas ini tersedia banyak sekali fitur-fitur untuk mengolah data kita atau mengolah kata ya, lebih tepatnya. Baik, mungkin kita akan coba bagaimana sih membuat bullet and numbering. Misalkan di sini saya akan menuliskan daftar kegiatan di Bootcamp 404. Yang pertama, kita tanpa menuliskan angka terlebih dahulu ya, supaya teman-teman bisa melihat perbedaannya. Misalkan yang pertama adalah sesi Zoom, kemudian nanti teman-teman akan melakukan belajar mandiri, kemudian teman-teman juga akan melakukan ujian akhir, dan teman-teman nantinya akan melakukan klaim sertifikat. Untuk menunjukkan suatu kegiatan yang berurutan, biasanya kita tentunya memberi penomoran. Nah, kita bisa memilih berbagai macam penomoran di bagian home, lalu di bagian paragraf, kita bisa memilih jenis penomorannya. Misalkan teman-teman ingin membuat angka 1, 2, 3, 4 dengan format yang seperti ini, atau mungkin dengan format yang lain, misalkan dengan ABC dengan alfabet, atau mungkin teman-teman ingin membuatnya menggunakan bullet. Jadi berupa bulatan-bulatan atau bentuk-bentuk yang menunjukkan urutan seperti itu. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Sangat mudah ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah sering menggunakannya. Kita coba simpan terlebih dahulu. Kemudian kita klik save, maka dokumen akan tersimpan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba membuat header dan footer. Jadi header dan footer ini adalah bagian yang akan tertera di paling atas ya. Jadi header adalah di bagian paling atas dokumen kita, kemudian footer adalah di bagian yang paling bawah di dokumen kita. Nah, biasanya kita menggunakan fitur header dan footer ini untuk membuat kop surat. Yang paling sering digunakan adalah kop surat. Kemudian selain dari kop surat, kita juga bisa membuat penamaan dari dokumen kita. Misalkan di bagian paling atas kita ingin memberikan nama dan nomor induk mahasiswa kita, seperti itu. Nah, untuk membuat header dan footer, kita bisa langsung mengklik 2 kali di bagian atas untuk membuat sebuah header. Nanti akan tampil beberapa pilihan. Di sini ada header, kemudian ada footer. Kemudian teman-teman nanti bisa memilih beberapa contoh tampilan yang bisa digunakan di header dan footer. Misalkan di paling atas ini adalah di bagian paling kiri dari dokumen ya. Kemudian di sini nantinya tersedia 3 kolom yang berbeda. Mungkin kita coba gunakan yang ini. Nah, kemudian untuk teks yang ada di bagian atas ini dapat kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan
saya ingin menuliskan di sini Camp 404 Academy. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur tampilan dari font yang kita buat. Jadi kita bisa langsung melakukan blok di kalimat yang kita inginkan, kemudian mengubah warna misalkan, kemudian kita beri efek tebal, dan kita juga bisa mengatur ukuran dari fontnya, misalkan 16. Nah, karena kita ingin membuat sebuah contoh kop surat ya, mungkin setelah nama dari instansinya kita bisa menuliskan alamat. Oke, kita beralih ke line selanjutnya. Nah, kita bisa juga langsung mengatur apakah ingin rata kanan, rata tengah, atau rata kiri. Nah, kemudian teman-teman nanti silahkan mengisikan dengan teks yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Misal kita hapus terlebih dahulu ya di bagian sini, supaya tidak mengganggu tampilan. Kemudian kita tambahkan teks yang ingin kita tampilkan. Kemudian kita atur kembali dari segi warna dan ukurannya. Nah, kemudian kita kembali ke halaman utama. Maka di sini akan tampil kop suratnya secara otomatis ya. Jika kita berpindah ke halaman selanjutnya pun akan tetap tampil. Misalkan kita coba untuk berpindah ke halaman selanjutnya, maka yang sudah kita buat di bagian atas akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Jadi kita tidak perlu membuat berkali-kali. Nah, kemudian setelah kita sudah membuat header, kita akan mencoba membuat footer. Di sini teman-teman juga bisa langsung klik 2 kali di bagian paling bawah, kemudian kita pilih footer yang kita inginkan. Misalkan yang seperti ini. Kemudian kita isikan dengan misalkan halaman webnya. Kemudian kita bisa atur kembali dari warna dan ukurannya. Kemudian kita hapus saja bagian yang tidak dibutuhkan. Maka secara otomatis jika kita berpindah ke halaman utama, untuk halaman selanjutnya pun akan mengikuti format footer di atas. Jadi bagian header dan footernya akan sama mengikuti dari halaman sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Mudah ya teman-teman ya. Baik, untuk bullet numbering, kemudian header dan footer kita sudah mencoba. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu membuat section. Di sini membuat section ini adalah sebagai contoh ketika teman-teman ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah, pastinya teman-teman nantinya akan perlu menambahkan halaman. Jadi kita akan menambahkan page number atau halaman. Kemudian kita juga bisa memilih jenis orientasi halamannya. Misalkan teman-teman ingin menampilkan gambar yang cukup besar di karya tulis ilmiah teman-teman dan membutuhkan halaman yang berbentuk landscape. Sedangkan untuk halaman yang lainnya teman-teman inginnya portrait seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa menggunakan section. Nah, jadi di sini Microsoft Word sudah memfasilitasi dengan sangat baik ya untuk penomoran halaman. Nah, nanti kita bisa membuat halaman yang berbeda jenis. Misalkan biasanya di karya tulis ilmiah teman-teman untuk bagian kata pengantar, untuk bagian daftar isi itu menggunakan halaman berupa angka Romawi. Tapi untuk halaman selanjutnya, misalkan bagian pendahuluan, kemudian bagian pembahasan, dan seterusnya akan menggunakan angka Arabik ya, atau 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini yang tadi sempat kita bahas ya, jadi perbedaan orientasinya, yang mana misalkan halaman pertama ini portrait, kemudian kita ingin halaman yang kedua berbentuk landscape. Nah,
Nah, kemudian nanti kita juga akan mencoba membuat daftar isi. Bagaimana sih membuat daftar isi secara otomatis? Nah, jadi Microsoft Word ini teman-teman sudah menyediakan fasilitasnya supaya kita tidak perlu susah-susah begitu ya mengetik satu persatu judul halamannya apa, kemudian kita biasanya kasih titik-titik banyak sekali sampai dengan ujung halaman, kemudian kita harus mengecek satu persatu. Misalkan judul ini di halaman 1 dan judul selanjutnya di halaman 2 dan seterusnya. Tentu itu sangat merepotkan ya. Nah, jadi nanti kita akan coba membuat daftar isi yang secara otomatis. Kemudian juga nanti kita akan melihat bagaimana sih untuk mengupdate daftar isi. Misalkan ada halaman yang kita tambahkan supaya halaman tersebut terdaftar di daftar isi kita bisa mengupdate-nya juga secara otomatis. Oke, seperti itu. Sebelum kita lanjut ke sesi 2, kita coba terlebih dahulu ya teman-teman. Kita coba berpindah halaman. Kita bisa ke bagian file teman-teman, kemudian klik new. Kemudian kita pilih blank document. Baik, kita mulai dengan membuat contoh karya ilmiah sederhana. Nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengatur heading dan section, teman-teman. Jadi, heading ini, teman-teman bisa berkenalan dengan heading di bagian sini, di menu home, kemudian di bagian style, di sini ada beberapa macam heading. Jadi, heading ini nantinya akan membuat judul dari setiap halaman yang kita berikan heading itu langsung tercatat oleh Microsoft Word. Sehingga nantinya ketika kita membuat daftar isi secara otomatis, maka halaman tersebut akan langsung dikenali nih. Misalkan kata pengantar di halaman 1 Romawi, kemudian nanti daftar isi di halaman 2 Romawi, dan selanjutnya. Kemudian untuk judul-judul yang utama, seperti kata pengantar, begitu kita biasakan untuk membuatnya menjadi heading 1 atau heading pertama. Nah, biasanya heading ini secara otomatis akan berwarna biru, kemudian warnanya tidak tebal seperti itu ya. Tetapi kita bisa memodifikasinya sesuai dengan aturan yang ada. Misalkan ketika kita membuat karya tulis ilmiah, biasanya judul kan berwarna hitam seperti itu ya. Kita bisa langsung klik kanan di bagian heading, kemudian kita pilih modify, lalu kita langsung modifikasi saja untuk jenis font yang kita inginkan. Misalkan kita gunakan Times New Roman, font yang sangat umum ya untuk pembuatan karya ilmiah. Kemudian untuk ukurannya 14, kemudian dia harus tebal, dan warnanya pun harus hitam. Kemudian untuk perataannya harus di tengah, seperti ini. Nah, maka jenis dari fontnya nanti akan berubah menjadi seperti ini. Baik. Kemudian kita mulai membuat halaman ya teman-teman. Untuk pertama kalinya kita mencoba untuk membuat halaman. Nah, jadi di bagian bawah sini teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, kemudian nantinya akan tampil seperti ketika kita membuat header dan footer ya. Jadi akan tampil header, footer, dan page number. Untuk menambahkan halaman kita bisa pilih bagian page number. Kemudian kita tentukan apakah halamannya itu akan ditampilkan di atas halamannya atau di bagian bawah. Biasanya kita menaruhnya di bagian bawah ya teman-teman. Dan biasanya ada di tengah, seperti jenis yang kedua ini. Lalu kita bisa langsung klik saja, maka secara otomatis halamannya akan tampil. Kemudian, karena ini diawali dengan angka 1, sebenarnya kita ingin angkanya 1 Romawi ya, maka kita bisa mengubahnya dengan cara kita berada di halaman tersebut, kemudian kita klik lagi page number, lalu kita bisa pilih format page number. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah format dari halamannya.
Misalkan di sini 1, 2, 3 huruf Arabik, kita ingin ubah menjadi angka Romawi. Jadi I, I2, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita klik OK, maka dia akan berubah menjadi 1 Romawi. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke masalah heading ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti melihat hasil dari heading yang kita buat dengan cara melakukan shortcut, yaitu memencet tombol Ctrl bersamaan dengan tombol F. Nah, kemudian kita pilih bagian headings. Di sini untuk bagian kata pengantar sudah terdeteksi oleh Microsoft Word sehingga kita bisa langsung melihat di bagian sini. Kemudian kita coba untuk berlanjut ke halaman selanjutnya. Teman-teman untuk cara cepatnya bisa langsung klik tombol CTRL dan Enter bersamaan. Nanti akan langsung ke halaman selanjutnya seperti ini. Baik. Nah, kebetulan karena heading satunya masih kita klik ya, jadi secara otomatis berlanjut ke heading 1. Kita coba di sini isikan dengan daftar isi. Baik. Nah, untuk halamannya tentunya berlanjut dari halaman sebelumnya. Yang sebelumnya adalah 1 Romawi, nanti akan berlanjut ke 2 Romawi, seperti itu. Nah, sampai di sini cukup mudah ya teman-teman. Kita coba simpan terlebih dahulu. Misalkan namanya adalah makalah sederhana. Kemudian kita klik save. Ya, kita lanjut teman-teman. Nah, kemudian muncul kriteria baru yang ingin kita lakukan, di mana untuk kata pengantar dan daftar isi ini halamannya berupa angka Romawi. Nah, untuk selanjutnya kita ingin menampilkan halaman bagian bab 1 pendahuluan dan seterusnya itu menggunakan angka Arabik. Bagaimana ya? Maka kita bisa langsung ke menu layout, kemudian pilih submenu breaks, dan kita pilih yang section breaks jenis next page. Jadi, kenapa kita memilih bagian ini teman-teman? Karena dengan kita melakukan section breaks next page, maka nantinya halaman selanjutnya itu akan berupa section baru atau bagian baru yang mana tidak akan terpengaruh oleh halaman selanjutnya. Halaman sebelumnya. Jadi kita bisa bedakan yang sebelumnya halaman Romawi, kita akan lanjutkan dengan halaman yang Arabik. Seperti itu. Baik, kita coba tambahkan dulu ya di sini bab 1 pendahuluan. Nah, kemudian kita blok, kita berpindah ke menu home, kita buat headingnya heading 1. Teman-teman bisa perhatikan ya tadi, dia langsung terdeteksi oleh Microsoft Word. Jika font ini masih normal, maka tidak akan terdeteksi. Tapi kita ubah menjadi heading 1. Karena dia salah satu dari judul utama ketika kita membuat halaman pendahuluan. Nah, kemudian teman-teman di sini melihat bahwa angkanya masih Romawi ini, masih mengikuti format yang sebelumnya. Lalu teman-teman bisa ubah formatnya dengan klik 2 kali di bagian halamannya, kemudian ke page number, lalu kita bisa pilih format page number, lalu kita pilih nih angka 1, 2, 3 yang Arabik. Lalu teman-teman di sini ada pilihannya ya, continue from previous section, yang mana melanjutkan dari section sebelumnya. Tetapi karena kita ingin memulai section yang baru, kita klik pilihan yang kedua yaitu start at. Nah, karena kita ingin memulai dari halaman 1, maka kita start at 1. Oke, maka halaman bab 1 pendahuluan ini akan memiliki halaman angka Arabik dimulai dari angka 1. Jadi untuk halaman sebelumnya masih tetap yaitu Romawi 1, Romawi 2, tapi di bagian bab 1 pendahuluan sudah berubah menjadi angka Arabik. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjut
lanjutkan. Kemudian tadi kita sempat bahas bagaimana ya kalau misalkan kita ingin halaman selanjutnya orientasi atau jenis halamannya itu landscape. Jadi memanjang ke samping ya, bukan panjang ke bawah seperti yang sekarang ini. Nah, kita bisa lakukan layout lagi, kemudian kita bricks dan kita pilih yang next page. Nah, ketika next page, di sini teman-teman bisa melihat ada margins, orientation, dan size. Kita pilih yang orientation, lalu kita klik yang landscape. Nah, maka halaman ini akan berubah menjadi landscape tanpa mengubah halaman sebelumnya. Jadi yang sebelumnya tetap portrait seperti itu. Misalkan di sini kita isi dengan struktur organisasi. Karena biasanya struktur organisasi membutuhkan bagan yang panjang seperti itu ya teman. Jadi supaya tidak mengganggu tampilan. Misalkan di sini kita pilih yang normal saja. Tapi kita modifikasi manual menggunakan penebalan. Jadi untuk struktur organisasi ini tidak terdeteksi ya, karena tidak menggunakan heading, karena dia bukan merupakan judul utama dari makalah ya biasanya. Nah, kemudian kita akan berlanjut lagi ke section yang baru, karena kita harus mengembalikan jenis orientasinya ke portrait. Nah, kemudian teman-teman bisa ke layout, kemudian bricks, next page, lalu kita pilih orientasinya portrait. Jadi halamannya kembali normal. Nah, teman-teman perhatikan, karena ini adalah section baru, halamannya kenapa tidak bisa melanjutkan yang atas saja ya? Padahal seharusnya ini adalah halaman kedua. Nah, teman-teman bisa modifikasi. Untuk bagian ini kita ubah lagi format page number-nya menjadi continuous from previous section, sehingga akan melanjutkan dari section sebelumnya yaitu 2. Begitu juga dengan section yang ketiga ini, kita ubah kembali format page number-nya menjadi continue from previous section, supaya bisa menjadi halaman ketiga. Kemudian di halaman ketiga ini kita coba isi dengan bab 2 pembahasan. Lalu kita gunakan heading 1 ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjut ke topik selanjutnya. Biasanya teman-teman pasti menjumpai seperti subheading ya. Subheading dari halaman pendahuluan biasanya itu kan ada 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, seperti itu. Nah, bagaimana sih kita membuat section, heading yang berbeda? Jadi ini merupakan subjudul ya. Kita coba tulis terlebih dahulu. Biasanya 1.1 adalah latar belakang. Nah, kemudian bagaimana ya supaya terdeteksi oleh Microsoft Word dan nantinya bisa ditampilkan di daftar isi. Kita bisa blok, kemudian pilih heading yang kedua. Jadi karena dia adalah subjudul, kita beri heading yang kedua. Nah, maka teman-teman bisa melihat di sini bahwa di bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang. Kita bisa lakukan menyembunyikan dan menampilkannya lagi. Kemudian heading 2 ini masih belum sesuai dengan format penulisan yang seperti biasanya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa memodify lagi seperti tadi. Kita ubah warnanya menjadi hitam, kemudian tebal, fontnya 12, kemudian kita pilih Times New Roman. Nah, maka akan tampil seperti ini, sesuai dengan format yang biasa kita buat, seperti itu. Ya, selanjutnya kita kembali ke slide terlebih dahulu. Jadi sampai di sini teman-teman sudah bisa ya membuat bagian-bagian judul-judul dan subjudulnya. Beserta tadi teman-teman sudah bisa mengatur penomoran halaman. Nah, kita lanjut ke sesi 2. Kita akan menambahkan daftar pustaka. Nah, tapi sebelum ke daftar pustaka, tadi ada yang terlewat ya teman-teman. Kita belum menampilkan daftar isinya nih. Gimana sih hasil dari heading ini? Kita coba
kembali sebentar ke halaman daftar isi. Nah, kita bisa tempatkan kursor kita di bagian daftar isi, halaman daftar isi. Kemudian teman-teman bisa memilih reference, lalu table of contents. Di table of contents ini, teman-teman tinggal klik yang biasa digunakan, yang jenis yang paling atas ya teman-teman. Nah, nantinya secara otomatis akan tampil daftar pustakanya. Kemudian kita bisa hapus saja untuk judul kontennya. Jadi untuk daftar isi kita sudah bisa membuatnya secara otomatis. Baik, kita lanjut ya tadi ke sesi kedua, yaitu kita akan mencoba membuat daftar pustaka. Baik, daftar pustaka. Kita heading satu lagi supaya terdeteksi. Nah, kemudian untuk daftar pustaka, jadi teman-teman perlu melakukan 2 langkah. Jadi langkah yang pertama adalah membuat kutipannya. Kemudian langkah yang kedua baru menampilkan daftar pustakanya. Semisal di bagian bab 2 pembahasan ini kita akan coba memasukkan sebuah teks yang kita kutip dari suatu sumber. Teman-teman bisa mengambil dari buku, jurnal, mungkin artikel, dan lain sebagainya. Oke, seperti ini ya teman-teman misalnya. Nah, kemudian karena kita melakukan kutipan dari halaman lain, misalkan ini dari sebuah jurnal, teman-teman bisa langsung, sebentar ya, kita coba keluarkan. Ya, teman-teman bisa masuk ke menu reference, kemudian insert citation di bagian sini, kemudian kita add new source. Artinya di sini teman-teman mulai memasukkan sumber dari kutipan teman-teman tadi. Misalkan penulisnya. Jadi author ini adalah nama penulis. Misalkan nama penulisnya adalah Rehan Fardila. Kemudian judul dari teks yang kita kutip ini adalah Microsoft Word. Ini disesuaikan dengan judul yang ada di jurnalnya atau yang ada di buku seperti itu. Kemudian misalkan tahunnya adalah tahun 2010. Kemudian di halaman pertama. Nah, secara otomatis nantinya akan menambahkan kutipannya. Jadi di sini biasanya format pengutipan ya teman-teman, nama akhirnya, kemudian tahun di aksesnya atau tahun bukunya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kita lakukan langkah yang kedua, yaitu kita mulai menambahkan daftar pustakanya. Tadi kita baru mengutip. Teman-teman tetap berada di menu reference, kemudian klik bibliografi, kemudian teman-teman bisa klik jenisnya. Nah, nanti secara otomatis akan tampil daftar pustaka yang sudah sesuai dengan format yang biasa kita gunakan. Untuk bagian bibliografinya bisa dihapus saja karena kita menggunakan istilah daftar pustaka dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Mungkin di sini teman-teman ada beberapa keuntungan juga, misalkan teman-teman menambahkan kutipan lain gitu di bagian pembahasan, teman-teman nanti tinggal update saja citation-nya, nanti akan bertambah secara otomatis, seperti itu. Nah, kemudian kita coba kembali ke daftar isi, karena kita tadi menambahkan daftar pustaka, tetapi di daftar isi kita daftar pustakanya belum tampil begitu ya, kita bisa melakukan update dengan cara melakukan update table. Lalu kita pilih yang update entire table. Maka daftar pustakanya pun akan ditampilkan di daftar isi, seperti itu. Ya, baik, seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah, asalkan teman-teman terbiasa, nantinya akan mudah saja menggunakan fitur-fitur di Microsoft Word. Baik. Nah, kemudian hal yang kedua,
Ini merupakan salah satu fitur yang memudahkan kita ya untuk menambahkan komentar di isi dari file kita atau dokumen kita. Nah, misalkan teman-teman nih lagi ngerjain skripsi atau lagi membuat sebuah proposal, kemudian perlu ada revisi-revisi, kita bisa menambahkan komentar atau pesan di bagian-bagian yang perlu kita catat seperti itu. Misalkan di bagian sini kita bisa masuk ke insert, kemudian komen. Nah, di sini nanti kita bisa tuliskan komen kita, misalkan kutipan belum sesuai. Kemudian teman-teman juga di sini nanti bisa melakukan replay. Misalkan tanggal berapa ya? Tanggal 9 September sudah revisi misalkan. Sudah revisi. Seperti itu. Nah, teman-teman nantinya ketika misalkan sudah selesai, teman-teman bisa resolve supaya terlihat ya, oh ini komennya sudah nonaktif, jadi diabaikan. Nanti kita bisa berpindah ke bagian lain yang perlu dikomentari, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa jika teman-teman menggunakan fitur annotation ini, ketika kita melakukan printing ya, kita print atau kita ubah ke format PDF, ini akan tampil begitu. Jadi komennya nantinya bisa mempengaruhi tampilannya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa menghapus komennya terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan klik kanan di bagian komennya, kemudian delete komen, seperti itu. Nah, kalau untuk cara yang kedua, teman-teman misalkan ingin menambahkan komen ya, jadi tadi kita melakukan melalui menu insert, kita juga bisa melakukan melalui menu review. Misalkan revisi 1. Nah, kemudian mungkin teman-teman pasti akan memiliki beberapa komentar. Nah, kalau untuk menghapus satu persatu seperti tadi, klik kanan, kemudian delete satu persatu, pastikan membutuhkan waktu yang lama. Nah, teman-teman bisa klik di komennya, kemudian jangan lupa berada di menu review dan delete. Kita pilih delete all comment in document. Jadi nanti akan secara otomatis terhapus dokumen komen-komen yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, teman-teman. Di sini membuat format letter. Kita coba berpindah ke halaman baru. Oke, jadi teman-teman, di Microsoft Word ini tersedia banyak sekali template yang bisa kita gunakan untuk membuat dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Misalkan kita ingin membuat surat, kemudian kita ingin membuat kurikulum vitae, itu semua sudah tersedia. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, ada sebagian kecil template. Kemudian untuk melihat lengkapnya kita bisa ke more templates. Nah, di sini banyak sekali. Kemudian nanti kita bisa pilih sesuai kebutuhan, ada bagian bisnis, card, dan lain sebagainya. Oke, kita coba bisnis letter. Kita juga bisa mengetikkannya langsung. Nah, misalkan di bagian sini, teman-teman, kita ingin memilih template yang ini. Kemudian kita tinggal klik create. Nah, kemudian untuk format letter ini kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Misalkan untuk logonya nanti kita ganti, kemudian untuk namanya misalkan ada yang perlu dihapus, misalkan kita ubah jadi nama dan lain sebagainya. Baik, mohon maaf ya teman-teman, ini karena waktunya terbatas, mungkin kita lewatkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung edit sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, karena kita ingin menampilkan sesi yang terakhir nih, jadi membuat mail merge. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Ran dari tim Camp 404. Untuk sesi kali ini saya akan bahas cara menggunakan mail merge di Microsoft Word. Jadi aplikasi ini bisa dibilang sebagai penggabungan dari Microsoft Word dengan beberapa office lainnya seperti Excel, Microsoft Access atau dengan yang lain.
Sebenarnya apa sih fungsi dari Mailmerge ini? Fungsi dari Mailmerge ini adalah fungsi ini dapat membuat sebuah dokumen. Misalnya kita katakan surat undangan teman-teman, yang isi atau template-nya sama, tapi nama dan alamat berbeda. Nah, dan perlu teman-teman perhatikan dalam membuat Mailmerge ini kita membutuhkan setidaknya 2 data. Yang pertama adalah data master dan data source. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini yang saya share sekarang, di sini adalah data master teman-teman. Jadi template-nya sama seperti ini, tapi kita akan mengirimkan nama dan alamat, misalnya di sini NIM yang berbeda seperti itu. Oke ya, mungkin saya demokan dulu. Di sini data masternya. Nah, bentuk data masternya seperti ini. Sorry, di sini data source maksud saya. Data source seperti ini. Jadi ini menggunakan Microsoft Excel, di mana bentuk tabelnya seperti ini teman-teman bisa teman-teman lihat. Ada nama, email, NIC dan juga nama program. Kemudian kita akan menggabungkan fungsi Microsoft Word dengan Microsoft Excel yang tadi. Oke, caranya adalah teman-teman di sini bisa mengklik mailingsnya, kemudian klik select recipient. Setelah itu teman-teman bisa mengklik use an existing list. Nah, di use existing list ini teman-teman bisa mencari data yang ingin teman-teman gabungkan dengan aplikasi Microsoft Word-nya. Oke, di sini akan coba saya klik untuk data yang tadi. Dan sheet ini adalah menggambarkan sheet 1 yang telah berada yang tadi sudah saya presentasikan di Excel. Kemudian teman-teman bisa di sini bisa menggantinya untuk nama dan NIM. Di sini teman-teman bisa klik insert merge field. Bisa teman-teman di sini tadi kita coba untuk memasukkan nama ya teman-teman. Kemudian di sini adalah nama dari header-nya teman-teman yang tadi saya perlihatkan di Excel. Setelah itu di sini coba dengan NIC-nya. Dan kemudian di sini kita isi dengan nama program. Seperti itu. Dan juga ini bisa kita rubah, misalnya ingin teman-teman rubah font-nya seperti itu, atau ingin teman-teman rubah ukurannya seperti itu. Setelah kita bold, oke seperti itu. Kemudian kita masuk ke mailing lagi. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan cek terlebih dahulu untuk data atau Word yang ingin teman-teman kirim seperti ini. Nah, di sini bisa teman-teman klik apakah sudah benar untuk data yang ingin teman-teman kirim. Seperti itu. Nah, jika memang teman-teman sudah yakin atau sudah benar untuk data yang ingin teman-teman kirim, teman-teman bisa langsung untuk klik finish and merge. Setelah itu print dokumen. Nah, di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah jika all, kita akan print seluruh dokumen atau file yang tadi di Excel semuanya teman-teman. Jika current record, di sini mungkin hanya 1 saja. Dan jika from, di sini bisa teman-teman misalnya kita katakan ada 10 lembar. Misal teman-teman bisa tulis bisa 1 sampai teman-teman ingin print 1 sampai 3 saja seperti itu. Di sini 1 sampai 3. Seperti itu. Jadi untuk contoh kali ini kita akan mencoba all ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita coba klik OK. Kemudian kita klik di sini untuk printnya PDF ya. Oke. Kemudian kita klik OK.
Nah, kalau sudah, kita bisa langsung memberikan namanya, misalnya surat undangan sudah sudah save. Kemudian kita akan buka foldernya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, undangan wisuda K404 kita buka. Nah, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Kita scroll ke bawah. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi untuk fungsi Mailmerge ini, fungsi ini dapat membuat sebuah dokumen yang template-nya sama, tetapi untuk isinya, nama dan alamatnya itu berbeda. Mungkin seperti itu, Kasti, untuk penjelasan dari Mailmerge-nya. Waktunya sudah habis ya teman-teman. Mungkin kita lanjutkan saja di grup Telegram. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tutup sesi malam ini ya teman-teman ya. Selamat malam, sampai jumpa.